Baik, selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok A1 Siang ingin mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai analisis suara burung parkit Melanopsittacus undulatus dan burung jalak suren Jawa Graupika jala menggunakan software Audacity. Lanjut. Anggota kelompok kami sebagai berikut. Lanjut. Oke, yang pertama ada pendahuluan. Burung ini merupakan salah satu subjek penelitian biologi karena peran ekologis dan perilakunya yang kompleks. Proses identifikasi spesies ini dilakukan melalui analisis karakteristik pola vokalisasi, dikarenakan suara burung lebih mudah terdeteksi daripada penampakan fisiknya ataupun morfologinya. Suara burung memiliki berbagai fungsi penting dalam kehidupan mereka, terutama dalam konteks komunikasi dan interaksi sosial. Setiap burung ini menunjukkan variasi vokalisasi yang sangat beragam. Dalam vokalisasi burung terdapat dua kategori. Yang pertama ada calls atau panggilan yang berperan untuk memberikan sinyal alarm, memanggil anggota kelompok, ataupun memperingatkan adanya ancaman predator. Lalu yang kedua ada songs atau nyanyian yang memiliki peran lebih kompleks, yaitu untuk menjaga struktur sosial, mempertahankan wilayah, dan juga menarik perhatian pasangan selama musim kawin. Kemudian Audacity merupakan perangkat lunak sumber terbuka yang digunakan untuk pengeditan audio sederhana, seperti pemotongan, penggabungan, dan juga penyesuaian level suara. Untuk parameter parameter akustik yang dianalisis meliputi call duration, yaitu durasi dari awal hingga akhir panggilan, lalu call periode, yaitu durasi dari awal panggilan hingga awal panggilan berikutnya, lalu pulse number, yaitu jumlah komponen individu dalam setiap panggilan, interpulse interval, yaitu waktu antara pulsa dalam suatu panggilan, dominan frekuensi, yaitu frekuensi dengan intensitas tertinggi, dan yang terakhir ada frekuensi domain, yaitu rentang frekuensi berbeda yang intensitasnya kurang dari 10 desibel dari dominan frekuensi. Selanjutnya ada metode, boleh next. Untuk alat dan bahannya, ya, alatnya itu ada smartphone, terus aplikasi perekam suara, laptop, dan software Audacity. Untuk bahannya, data rekaman suara burung, parkit, dan jalak suara dalam format digital. Cara kerjanya yang pertama, proses perekaman suara itu dilakukan dengan mendekatkan alat perekam suara ke area sekitar burung. Setelah itu, hasil rekaman suara burung dibersihkan dari pengotor dengan software Audacity. Yang terakhir, audio rekaman tersebut dianalisis dengan menentukan parameter akustik. Lalu selanjutnya kita akan beralih ke hasil dan pembahasan. Pertama, yaitu mekanisme burung bersuara dan juga faktor penyebabnya. Mekanisme pernapasan yang terdapat pada burung yaitu menggunakan pengaturan tekanan di kantung udara untuk memberikan ventilasi pada paru-paru yang kaku. Pada burung penyanyi, suara tersebut dihasilkan oleh dua sumber suara yang dikontrol secara independen, yang terdapat dalam organ vokal unik burung, yaitu string. Saluran vokal bagian atas burung berperan dalam menyaring suara yang dapat dihasilkan di string. Selain itu, interaksi sumber filter juga dapat berperan dalam variasi suara yang diproduksi. Kemudian berikut adalah hasil analisis dari rekaman burung jalak suren atau Gracupika jala, di mana jalak suren memiliki variasi suara. Yang pertama ada directed singing, yaitu merupakan
Nyanyian yang disertai tarian courtship biasanya ditunjukkan pada betina. Yang kedua adalah undirected singing atau latihan vokal yang membantu burung mengoptimalkan keterampilan motoriknya, didorong oleh motivasi intrinsik untuk memperoleh keuntungan internal. Undirected singing karakteristiknya antara lain tidak disertai perilaku courtship, dihasilkan ketika pejantan berada di dekat pejantan lain sendirian atau di luar sarang yang ditempati pasangannya, dihasilkan tanpa adanya imbalan eksternal langsung seperti makanan atau kopulasi. Kemudian resipien suara yang absen, yaitu dengan keberadaan betina di sekitar. Hasil pengamatan suara yang diproduksi burung jalak suren yang diamati berupa undirected singing karena lokasinya yang terisolasi dari individu sesama spesies lain dan tidak terdapatnya gerakan courtship yang dapat diamati. Kemudian berikut adalah hasil analisis suara dari burung parkit, yaitu nama latinnya Melopsittacus undulatus, di mana terdapat variasi suara warble song atau nyanyian melodis multisilabel berdurasi panjang beramplitudo rendah dan dilakukan oleh jantan disertai dengan gerakan courtship. Nyanyian ini diarahkan kepada betina dalam jarak dekat. Yang kedua ada kontak call atau suara panggilan pendek dan kencang yang dinyanyikan oleh jantan dan betina. Hasil pengamatan suara yang diproduksi burung parkit berupa warble song dan directed singing dengan indikasi terdapatnya pasangan dalam jarak dekat, yaitu dalam satu kandang. Kemudian durasi panggilan yang lama disertai dengan gerakan courtship dan sentuhan paruh. Kemudian kekencangan suara burung yang relatif rendah atau peak intensity ditandai dengan peak intensitas suaranya yang berada pada 37 desibel. Sekarang aku akan ngasih tahu tutorial penggunaan Audacity. Jadi pertama-tama kita akan mengimport file audio rekaman suara burung yang sudah kita rekam. Di sini kita tinggal pilih filenya aja. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kalau udah kita tinggal pilih titik 3, terus kita pilih split stereo track. Nanti suaranya akan terbagi menjadi 2. Nah, untuk bagian bawah kita ubah menjadi spektogram. Selanjutnya kita bisa periksa audio tersebut. Nah, nanti kita bisa lihat di sini apakah audio ini masih banyak noise-nya atau sekiranya udah cukup jernih. Kalau misalnya audio ini masih banyak noise-nya, kita bisa melakukan noise reduction untuk pengurangan noise. Langkahnya kita pilih dulu kedua suara tersebut, terus kita pilih efek, terus ke noise removal and repair, pilih noise reduction. Habis itu get noise profile. Selanjutnya kita ulangi langkah yang tadi, tapi di kali ini kita langsung klik OK. Nanti akan terlihat bahwa ada pengurangan noise. Nah, kalau misalnya menurut kita ini masih kurang, jadi kita bisa melakukan ini berkali-kali sampai kita rasa ini sudah cukup jernih. Nah, kalau menurut kalian suara ini udah cukup jernih, kita bisa lanjut ke langkah berikutnya, yaitu mencari parameter akustik. Yang pertama, kita akan mencari call duration. Untuk call duration itu adalah panjang dari awal sampai akhir panggilan. Nah, ini kita blok aja dari salah satu call. Terus kita lihat di sini ada waktunya, yaitu 0,280 detik. Selanjutnya yang kita cari adalah call period, yaitu durasi dari awal panggilan hingga awal panggilan berikutnya. Nah, ini kita blok aja, terus kita bisa lihat panjangnya. Nah, selanjutnya yang akan kita cari adalah pulse number, yaitu jumlah komponen individu di dalam suatu call atau suatu panggilan. Nah, ini caranya tinggal kita zoom aja sampai kelihatan gelombang-gelombang suara yang lebih detail. Nah, satu gelombang itu yang disebut pulse. Terus kita tinggal hitung aja nih ada berapa pulse di dalam satu call. Nah, selanjutnya yang akan kita cari adalah interval interpulse. Ini kita pilih salah satu pulse, terus kita lihat jarak di antara kedua pulse tersebut. Itu yang disebut interval interpulse.
Yang terakhir, untuk mencari frekuensi itu kita tinggal pilih salah satu call, terus kita bisa pilih analyze, terus nanti di sini akan muncul grafik yang menunjukkan frekuensi dominan atau domain frekuensi ataupun minimal dan maksimal frekuensi. Nah, segitu aja deh caranya. Berikut ini hasil analisis suara burung menggunakan Audio City dari kedua sampel yaitu burung parkit dan jalak suren didapatkan hasil sebagai berikut. Uh, Hasil Audio City menunjukkan suara burung parkit memiliki ritme vokalisasi yang lebih cepat, sedangkan burung jalak suren menunjukkan kompleksitas vokalisasi yang lebih tinggi. Burung parkit memiliki frekuensi dominan yang lebih rendah sehingga lebih efektif untuk komunikasi jarak pendek. Sebaliknya, burung jalak suren memiliki frekuensi dominan yang lebih tinggi sehingga lebih adaptif untuk komunikasi di lingkungan ramai. Kemudian selanjutnya ada variasi karakter suara burung. Adanya variasi suara pada burung disebabkan oleh kombinasi faktor genetik, lingkungan, dan juga pembelajaran. Secara genetik, setiap spesies burung tersebut memiliki struktur anatomi vokal yang sangat unik, seperti bentuk dan ukuran string yang mempengaruhi rentang dan jenis suara yang dapat dihasilkan. Kemudian, lingkungan tempat burung hidup juga dapat berperan penting. Misalnya, habitat dengan vegetasi lebat dapat mempengaruhi frekuensi dan juga pola kicauan burung untuk komunikasi yang efektif. Selanjutnya kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa analisis suara menggunakan Audacity menunjukkan bahwa parkit memiliki ritme vokalisasi yang lebih cepat dengan interval antar pulsa yang lebih singkat, sedangkan jalak suren memiliki variasi vokalisasi yang lebih kompleks dengan frekuensi dominan yang lebih tinggi. Kemudian variasi suara burung dipengaruhi oleh faktor anatomi, lingkungan, dan pembelajaran vokal yang berkontribusi terhadap perbedaan pola komunikasi masing-masing spesies. Kemudian yang terakhir, penelitian ini membantu memaparkan fungsi akustik dalam interaksi sosial burung dan dapat menjadi referensi untuk penelitian bioakustik dan konservasi spesies burung berbasis suara. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Demikian presentasi analisis suara burung kami. Kurangnya mohon maaf. Terima kasih.